Tim gabungan independen pencari fakta sudah turun ke Kanjuruhan untuk menginvestigasi tragedi yang menelan korban ratusan supporter. Apa hasil awal yang sudah didapat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali. Selamat sore Bang Akmal. Selamat sore, salam duka sepak bola. Salam duka sepak bola. Selamat sore juga Pak Huda. Suara Selamat saya sudah sore, bisa Mas. terdengar? Ya, kedengeran, bagus. Oke, baik. Saya pertama ingin ke Bang Akmal. Bang Akmal, ada fakta terbaru ini, informasi yang ditemukan oleh TGIPF. Apa saja fakta-fakta itu, Bang? Ya, yang pasti kita turun dari hari Rabu sampai kemarin hari Sabtu. Dan tadi pagi juga masih melakukan pengumpulan data-data dan bukti-bukti. Semua yang terkait dengan tragedi Kanjuruhan kita kumpulkan bukti-buktinya. Termasuk misalnya kita bertemu pihak kepolisian, bertemu pihak Panpel, pihak Arema, termasuk diantaranya meninjau langsung, melihat langsung Stadion Kanjuruhan. Memang banyak fakta-fakta yang kita temukan ada kejanggalan di sana gitu kan. Diantaranya misalnya seperti tadi disebutkan bahwa Stadion Kanjuruhan sejatinya tidak layak untuk menggelar pertandingan, khususnya di malam hari. Kenapa? Yang pertama, ternyata tidak ada verifikasi dari PT Liga Indonesia di tahun atau di musim kompetisi ini. Nah, ini problem besar yang terjadi. Terakhir verifikasi terjadi di tahun 2020 ketika kompetisi sebelum COVID. Nah, ketika itu yang 3 pertandingan kemudian selesai karena COVID, itu verifikasi dilakukan oleh anggota LIB yang bernama Somad, yang kemudian hasil verifikasinya adalah Stadion Kanjuruhan layak dengan catatan. Itu 2020, dan yang masih menandatangani sertifikasi verifikasi stadion adalah Majen Purnawirawan Cucu Sumantri. Artinya di kompetisi musim ini tidak ada verifikasi stadion yang dilakukan. Kalau kita lihat salah satu layak dengan catatan yang paling penting di Stadion Kanjuruhan adalah lighting system. Artinya ini kan menjadi problem ketika lightingnya tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan main malam. Ini keteledoran dan kekhilafan, saya pikir yang sejatinya harusnya tidak terjadi. Termasuk misalnya masalah beberapa pintu yang rusak yang tidak bisa dibuka. Gitu. Memang kalau pertandingan biasa sebenarnya tidak ada masalah ketika orang bisa keluar dengan situasi normal. Tapi akan sangat berbahaya dan riskan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti chaos kemarin gitu. Karena pintu ini sejatinya tidak sesuai dengan standar. Ada pintu, kemudian tengah-tengahnya ada tiang besi yang kalau kemudian orang keluar itu akan sangat mengganggu sekali tiang di tengah-tengah itu. Oke, baik. Saya ke Pak Huda. Pak Huda, terkait dengan temuan-temuan fakta-fakta baru yang ditemukan oleh TGIPF terkait itu dari infrastruktur, kemudian juga waktu penyelenggaraan, catatan dari Komisi 10 sendiri seperti apa? Ya, sejak dari awal, kira-kira kurun setelah kami menetapkan undang-undang olahragaan baru yang diundangkan oleh pemerintah tanggal 6 Maret, sebenarnya dari situ kita berharap ada perbaikan signifikan menyangkut soal penyelenggaraan kompetisi dan event olahraga di kita. Itu kita lakukan karena semangatnya seminggu setelah undang-undang itu kita tetapkan, terus kemudian terjadi kejadian 2 supporter di Persib Bandung waktu itu meninggal. Dan waktu itu kita minta itu diusut, dan apa yang terjadi ya sama, tidak ada progres apapun perbaikan di dunia sepak bola kita. Peristiwa di Persib itu peristiwa di mana 2 orang ini meninggal dengan memegang tiket, dan banyak teman-teman kita yang tidak pegang tiket bisa lolos masuk di dalam stadion. Ini cermin bahwa sejak dari awal kita sudah menengarai ada problem yang cukup serius menyangkut soal penyelenggaraan kompetisi kita di Indonesia ini. Karena dari tahun ke tahun peristiwanya berulang-ulang. Karena itu sangat wajar menurut saya kemudian tragedi besar ini tidak terantisipasi secara baik yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi perspektif pencegahan itu sama sekali tidak menjadi cara kerja dalam proses penyelenggaraan kompetisi di Indonesia ini. Itulah yang terjadi tadi disampaikan oleh Mas Akmal, audit
kondisi stadion yang nggak memenuhi standar dan seterusnya. Itu hanya satu aspek dan kita berharap tim gabungan independen mencari fakta memastikan titik kritis peristiwanya di saat di Kanjuruhan dan memastikan berbagai aspek terulangnya terus-menerus ketidaksiapan pihak federasi, PT LIB dalam proses penyelenggaraan event atau kompetisi olahraga kita. Artinya apa yang menjadi temuan di Kanjuruhan Malang hampir pasti itu menjadi profil yang terjadi kita lihat di berbagai kota di seluruh Indonesia. Karena itu kesimpulan sementara kita bahwa memang harus di stop, dan cara pandang menyetop hanya untuk seminggu 2 minggu itu cara pandang yang salah. Gitu. Ini bukan soal kompetisi yang lanjut, tapi ini soal tragedi kemanusiaan dan soal perbaikan. Selama tidak ada perbaikan, kita stop semuanya liga. Gitu. Sampai ada perbaikan. Baik. Perbaikan saya garis bawahi, apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan untuk audit secara menyeluruh begitu sepak bola Indonesia. Nah, saya ingin kembali ke Bang Akmal. Bang Akmal, 6 tersangka sudah ditetapkan akibat tragedi ini. Artinya penyelidikan tidak berhenti sampai di sini. TGIPF masih jalan terus? Masih jalan terus, dan kita juga menemukan beberapa bukti di lapangan juga yang kemungkinan misalnya bisa akan ada tersangka-tersangka baru gitu kan, yang mungkin saja berdasarkan temuan-temuan yang ada. Tapi kan kita tidak bisa menyimpulkan saat ini karena nanti akan dibahas secara komprehensif baru hari Rabu. Sementara sekarang kita masih mengumpulkan data-data dan fakta-fakta gitu kan. Senin besok kita kemudian brainstorming atau mendengarkan pendapat-pendapat misalnya dari Kompolnas yang juga melakukan turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta, Komnas HAM yang turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta. Kita juga akan bertemu dengan Menteri PUPR terkait lapangan dan juga mendengar atau brainstorming dengan pihak-pihak terkait pasca tragedi seperti misalnya Menteri PMK, Kemensos, Menteri Kesehatan, semua akan kita kumpulkan. Termasuk PSSI, Bang Akmal? PSSI hari Selasa kemungkinan kita panggil PSSI, LIB termasuk pemegang broadcaster. Jadi semua akan kita panggil, kita mintai keterangan agar hasil dari investigasi kita benar-benar valid. Jadi tidak ada terkesan terburu-buru dan juga menjustifikasi atau punya keinginan untuk menjatuhkan satu atau lain pihak. Tidak ada keinginan kita seperti itu. Yang pasti tujuan tim pencari fakta adalah bagaimana masalah ini bisa diungkap sejelas-jelasnya dan bisa ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Oke, yang menarik adalah kemudian yang menjadi sorotan dari warganet juga tentang peran dan fungsi dari PSSI. Apakah nanti hari Selasa ini juga akan didalami oleh TGIPF? Ya pastinya seperti itu. Bagaimana peran dan tanggung jawab PSSI, seperti misalnya sekarang kan ramai di mana PSSI disebut tidak punya tanggung jawab terhadap kejadian berdasarkan aturan keamanan dan keselamatan stadion pasal 3 itu yang dijadikan alasan. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan PSSI untuk tidak bertanggung jawab terhadap masalah ini. Kenapa? Karena sepak bola ini yang ngurus PSSI gitu kan. Bagaimanapun PSSI punya tanggung jawab besar untuk membenahi semuanya. PSSI yang bikin aturan, PSSI yang menyelenggarakan pertandingan untuk bisa digelar Liga 1, Liga 2, Liga 3. PSSI pula yang kemudian membuat aturan-aturan terkait sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi nggak benar kalau kemudian PSSI lepas tanggung jawab terhadap kasus ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari pengurus PSSI. Saya pikir langkah-langkah apa yang PSSI bisa ambil untuk perbaikan sepak bola kita yang sejauh ini menurut kami gitu kan belum ada langkah-langkah. Nah, mungkin Selasa ketika bertemu kita bisa mendengarkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan PSSI untuk membenahi sepak bola kita ini sehingga sepak bola ini bisa jalan lagi gitu. Baik. Saya ke Pak Huda. Pak Huda, ada kesan yang mengatakan bahwa PSSI lepas tanggung jawab seperti yang dikatakan Bang Akmal tadi. Kalau dari Komisi 10 melihatnya seperti itu? Ya, ini termasuk yang kami dalami juga karena informasi yang kita terima statement dari PSSI itu kan posisinya menyalahkan Panpel. Padahal di mata kita Panpel, PT LIB itu bagian dari satu tubuh, satu badan dari PSSI, bukan organ apa elemen lain gitu.
Nah karena itu kesalahan Panpel, ya tentu ini bagian dari kesalahan PT LIB. Kesalahan dari PT LIB bagian dari kesalahan PSSI. Itu cara pandangnya harus holistik begitu. Karena PSSI adalah federasi yang mengurusi sepak bola. Ketika ada masalah, kita umpamakan Panpel adalah kaki, kemudian PT LIB-nya adalah bagian tubuh kita yang tengah, terus kemudian PSSI adalah bagian kepala kita, otak kita yang merange, yang mengurus berbagai persoalan sepak bola. Ketika ada masalah di kaki, artinya ada sesuatu yang salah yang difikirkan, yang di range gitu pada konteks mengurus sepak bola kita gitu. Dan sekali lagi ini Mas, ini kan sesuatu yang sudah berulang-ulang. Publik sudah menuntut lama supaya ada pembaharuan dan perbaikan, tapi faktanya tidak ada sama sekali. Apa yang disebut dengan peristiwa ini berulang-ulang? 78 orang supporter kita meninggal dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Ditambah kemarin peristiwa di Kanjuruhan 132 gitu. Jadi ini peristiwa yang terus berulang dan berarti ada masalah dalam konteks penanganan pengelolaan sepak bola kita secara keseluruhan. Karena itu peristiwa Kanjuruhan adalah gunung es dari masalah pengelolaan sepak bola kita secara keseluruhan. Nah karena itu saya menggarisbawahi betul langkah cepat Pak Presiden, komunikasi dengan FIFA dan akhirnya ada potensi kita tidak akan mendapatkan sanksi atau ban. Saat yang sama kita dorong langkah cepat Pak Presiden juga untuk menangani langsung soal pengelolaan pembaharuan sepak bola nasional kita. Sebagaimana Pak Presiden bergerak cepat, bisa koordinasi dengan FIFA, kita juga berharap Pak Presiden bergerak cepat untuk mengambil alih proses pembenahan dan pembaharuan secara menyeluruh sepak bola di Indonesia ini. Kalau tidak, 132 nyawa teman-teman kita di Kanjuruhan akan sia-sia. Harus ada dan harus menjadi momentum perbaikan sepak bola secara nasional. Baik, meskipun katanya PSSI sebenarnya tidak bisa diintervensi, apalagi melalui aturan-aturan yang dibuatnya seakan-akan melepaskan tanggung jawab dari tubuh PSSI dan dialihkan kepada panitia penyelenggara. Komentar Anda, Bang Akmal? Nah, itu kan alibi yang dibuat gitu, seolah-olah PSSI itu berkuasa penuh. Ini tidak benar gitu. Bagaimanapun dalam sebuah negara, PSSI itu bagian dari negara, jadi harus tunduk kepada hukum negara juga gitu kan. Sekarang sebagai contoh, ketika mau menggelar Piala Dunia, kan PSSI tidak bisa bergerak sendiri, bahkan meminta kebijakan pemerintah dalam hal ini infrastruktur lah, kemudian izin dan sebagainya gitu. Bukan cuma di Indonesia ya, bagaimana Jerman jadi tuan rumah Piala Dunia, bagaimana Perancis menjadi tuan rumah Piala Dunia, semua ada keterlibatan pemerintah. Jadi tidak benar kalau kemudian apa langkah-langkah yang diambil pemerintah ini disebut sebagai intervensi. Intervensi itu kalau ada kaitannya dengan misalnya hukum-hukum di sepak bolanya gitu kan, hukum-hukum yang terkait football family. Tapi kalau kemudian hukum secara umum persepak bolaan, karena PSSI juga harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh misalnya kita atau saya amat sangat prihatin ketika Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto menyatakan bahwa mereka tidak tahu kalau ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang mengatur soal supporter. Masa pengurus PSSI nggak tahu undang-undang negara? Padahal ketika disosialisasikan, pengurus PSSI diundang, supporter diundang. Artinya kan ini menganggap remeh aturan-aturan yang ada. Jadi apa yang dilakukan saat ini saya pikir bukan intervensi, apalagi misalnya ketika Presiden membentuk tim mencari fakta, ini bagian dari upaya menyelamatkan sepak bola Indonesia dari sanksi. Kenapa? FIFA melihat sejauh mana Indonesia dalam hal ini menyelesaikan tragedi Kanjuruhan ini. Kalau kemudian dianggap tidak tidak layak untuk melakukan perbaikan atau perbaikan dilakukan setengah-tengah, bukan mustahil kasus ini kemudian dijadikan alasan FIFA untuk membatalkan kita jadi tuan rumah. Baca surat FIFA gitu, di situ dijelaskan bahwa saat ini FIFA menangguhkan. Karena apa? Karena ada upaya-upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan ini semua. Artinya kalau kemudian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak direspon juga baik oleh PSSI atau PSSI tidak melakukan langkah-langkah terkait football family, bukan mustahil habis itu FIFA menjatuhkan
dijatuhkan hukumannya gitu. Baik. Singkat saja, saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Huda. Pak Huda, ini dijadikan tragedi Kanjuruhan dijadikan sebagai momentum untuk menyatunya seluruh supporter di Indonesia. Anda sepakat? Setuju. Dan undang-undang kita sudah memberikan mandatori penuh kepada hak dan kewajiban supporter, kepada semua penyelenggara olahraga kita. Dan kita minta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tadi disampaikan oleh Mas Akmal juga harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Karena dengan cara itu kita bisa menyelenggarakan proses berolahraga kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, terutama pada konteks sepak bola. Karena itu kita meminta supaya turunan regulasi secepatnya dibikin oleh pemerintah dan memastikan federasi bisa berubah terkait dengan penanganan pengelolaan sepak bola kita di masa-masa yang akan datang. Baik. Penanganan hukum secara adil dan juga usut tuntas mengenai tragedi Kanjuruhan kita garis bawahi bersama, kita sepakati bersama. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia ke depannya tidak lagi menjadi presiden buruk di mata dunia internasional. Terima kasih Pak Huda, Pak Akmal juga terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio News Sore. Selamat sore Bapak-bapak.